semuanya, selamat datang dan selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, The Cosmic Dogo. Masih bersama gue, tahu dari kalian yang keren, gaul dan funky ini, Mayanov. Kembali lagi di sini dan gue punya pengumuman buat kalian semua bahwa gue sudah bertaubat. Gue gak akan lagi vakum lama-lama. Gue berusaha sebaik mungkin untuk tetap bertahan dan konsisten upload buat kalian semua, para subscriberku tersayang. Kayak gue minta maaf yang sebesar-besarnya bulan lalu tuh kayak it's been a tough month for me. Jadi mungkin emang agak telat-telat dikit nguploadnya and everything, dan mungkin ada zodiak yang sempat nggak kebaca sama gue. Jadi kayak oke, bulan Oktober ini mari kita start new, start fresh. Gue akan bacain lagi seperti sedia kala. Jadi pembacaan kali ini sifatnya general ya, seperti biasa. Bisa jadi resonate, bisa jadi biasa aja. Kalau misalnya kalian ngerasanya agak kurang resonate, nggak apa-apa, jangan dipaksain, karena sebenarnya memang yang gue bacain di sini hanya satu aspek zodiak aja. Sedangkan setiap kita memiliki beberapa aspek zodiak dalam diri kita yang biasa disebut dengan sebutan birth chart. Oke? Jadi feel free untuk ngelihat video-video zodiak yang lainnya yang mungkin terdapat juga dalam birth chart kalian, kayak misalnya gue Scorpio Sun, Libra Moon, kayak gitu. Bisa dicek aja di birth chartnya kalian punya zodiak apa aja di sana. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita like, share, comment, subscribe dulu ya guys. Thank you. Yuk, sekarang kita masuk ke readingnya. Oke, Sagittarius, sekarang adalah gilirannya buat kalian gue bacain gimana sih peruntungannya di bulan Oktober ini. Jadi aspek yang akan gue bacakan di sini adalah kehidupan kalian secara umum gimana di bulan Oktober nanti, energinya gimana, dan apa yang kira-kira perlu kalian waspadai. Kemudian kita akan lanjut ke karir atau studinya kalian gimana di bulan Oktober ini. Dan yang terakhir kita akan coba bacain percintaannya buat kalian para Sagittarius. Dan kita akan mulai dari yang paling pertama dulu ya. Dari secara umum gimana sih, apa yang kira-kira perlu kalian persiapin di bulan Oktober ini. Oke. Kalian dapat kartu pertamanya Eight of Wands. Oke. Jadi tadi kalian dapat kartu pertamanya Eight of Wands kan. Kemudian kalian dapat kartu berikutnya The Chariot. Dan yang terakhir adalah The Tower. Oke. Jadi buat kalian para Sagittarius yang kemarin-kemarin atau memang kalian punya rencana untuk melakukan sebuah perubahan radikal dalam hidup kalian, sebuah perubahan besar dalam hidup kalian, this is the time. Oke. Ini adalah waktunya buat kalian untuk benar-benar mengubah kehidupan kalian secara radikal gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya rencana untuk mengubah lifestyle kalian atau mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk kalian, ya mau mencoba menghilangkan hal tersebut, ini tuh benar-benar bulan yang tepat dimana kalian bisa memanfaatkan energi di bulan ini untuk ke arah perubahan yang lebih baik gitu. Jadi memang bulan Oktober ini benar-benar bulannya shifting buat kalian, benar-benar bulannya untuk kalian berubah. Nah, cuman buat kalian para Sagittarius yang kalau misalnya kalian ngerasa, oh kayaknya gue gak ada rencana kayak gitu deh cuy, kayaknya gue mau lempeng-lempeng aja deh cuy di bulan Oktober gini. Wow, beware sama perubahan-perubahan drastis kayak gini gitu, karena bisa jadi ini benar-benar di luar rencana kalian banget kalau misalnya emang kalian gak punya rencana. Karena di sini yang gue lihat memang akan terjadi sebuah perubahan besar dan terjadi dengan amat cepat yang memaksa kalian untuk kayak kalian harus ikutan lari. Jadi ibaratnya nih ya, kalian lagi berdiri di satu tempat, terus tiba-tiba ternyata tempat kalian berdiri itu tuh treadmill, nyala tiba-tiba treadmill, terus langsung cepat, langsung speednya tinggi. Jadi kayak lo either ikutan lari di treadmill itu sampai somehow you find a way untuk matiin treadmillnya, atau eventually lo terbiasa lari di treadmill itu kayak oh seru juga ya, atau lo diem. Cuman kalau lo diem, lo jatuh dong. Jadi kurang lebih kayak gitu energi kalian di bulan Oktober ini ya. Jadi kalau misalnya kalian emang punya rencana untuk melakukan perubahan besar dalam hidup kalian, perubahan yang radikal banget, yang ekstrim banget, ini kayak this is the time. Cuman kalau misalnya kalian nggak punya rencana kayak gitu, hati-hati banget dan selalu waspada, selalu punya backup plan. Oke? Dan yang penting sih, gue selalu ngeliatnya yang terpenting adalah yang perlu kita persiapin ya adalah mindsetnya.
gitu. Ketika kalian nonton video ini, kalian mendapatkan informasi ini, gue harapkan kalian bisa menyiapkan mindsetnya bahwa apapun yang udah kalian plan saat ini, apapun yang kalian punya saat ini, itu bisa aja tiba-tiba diambil. Jadi kayak gimana ya, gue ngeliatnya bener, kita sebagai manusia, we can never fully prepare. Kita nggak akan pernah bisa 100% mempersiapkan apapun itu yang terjadi dalam hidup kita. Cuman at least yang bisa kita persiapin adalah mindset kita, cara kita berpikir, cara kita memandang suatu persoalan yang masuk nih ke dalam hidup kita, yang mungkin menggoncang stabilitas hidup kita. Kayak gitu. Oke, kita akan lanjut ke karir atau studinya para Sagittarius di bulan ini gimana sih? Oke. Kita bukanya nanti dulu ya, barengan. Oke. Kartu pertama, kalian dapat kartunya Page of Cups. Kedua, kalian dapatnya Seven of Wands. Dan terakhir adalah Ace of Wands. Oke, untuk karir atau studinya di sini, ini menarik ya, karena gue melihat karir atau studi kalian ini di bulan Oktober ini jauh dari kata membosankan. Yang mana buat Sagittarius it's a good thing. Jadi banyak kejadian yang seru-seru, yang baik dan buruk. Cuman overall lo ngerasa bahwa ini adalah bulan yang cukup menyenangkan untuk karir dan studi lo. Nggak bosen, nggak jenuh gitu lah ya, nggak monoton. Yang gue lihat sih kayak gitu. Dimana di sini gue juga ngelihat banget sebuah kesempatan untuk kalian explore, sebuah kesempatan untuk kalian mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru yang lebih dalam, yang mungkin selama ini kalian nggak pernah punya interest pada bidang-bidang tersebut. Di sini kalian baru tertarik untuk kayak, oh kayaknya seru juga nih kalau gue mendalami bidang ini, bidang tertentu, kayak gitu. Jadi memang kayaknya banyak interest baru yang muncul ke dalam hidup kalian dalam aspek karir atau studi, gitu. Yang memang ini pada akhirnya ini menjadi set of skill yang sangat-sangat berguna buat kalian. Jadi gue benar-benar ngerasa belajar itu nggak pernah sia-sia, ilmu itu nggak pernah sia-sia. Jadi kalau misalnya kalian kayaknya nggak punya rencana untuk upgrade skill kalian dalam waktu dekat ini, tetap berpikiran terbuka, karena bisa jadi banget kalian tiba-tiba tertarik sama suatu topik kayak gitu. Nah, selain itu gue juga ngeliat di sini kayaknya mungkin ada perselisihan atau ada semacam pertengkaran gitu, dimana kalian ingin kalian yang gue lihat di sini ya, kalian merasa kalian butuh untuk mempertahankan posisi kalian gitu. Kalian merasa kalian butuh untuk membela diri kalian dan mempertahankan posisi kalian. Ini bisa jadi posisi, bisa jadi opini, bisa jadi cara pandang kayak gitu. Jadi memang ini adalah bulan yang jauh dari kata boring, benar-benar jauh dari kata boring. Karena kayak serunya dapet, agak berantem dikitnya juga dapet gitu. Cuman gue ngelihat di sini ini adalah berantem yang produktif. Jadi gitu ya, dalam relationship apapun itu, entah itu sama pacar, entah itu sama teman, entah itu sama rekan kerja, sama atasan atau sama bawahan, sama siapapun lah ya, gue selalu ngerasa kalau misalnya lo lempeng-lempeng aja, nggak pernah berantem, itu tuh justru kayak there's something wrong. Itu bukan indikator dari hubungan yang sehat. Ketika lo punya argumen, ketika lo punya perbedaan pendapat, ketika mungkin lo berselisih, disitulah chance untuk lo grow. Nah, yang gue lihat di sini adalah lo punya banyak sekali chance untuk grow itu sendiri dari ya perselisihan tersebut. Jadi kayak healthy amount of argument tuh nggak apa-apa banget. Jangan takut sama yang namanya konflik, karena dari berkonflik itu, kalau misalnya di situ kita belajar untuk bagaimana kita menyelesaikan konflik yang baik gitu, gimana caranya kita bisa sama-sama berkembang dari konflik tersebut as a person, dari cara berpikir kita, dari compassion kita, dari kemauan kita untuk bertenggang rasa dengan orang lain. Itu kan bagian dari perkembangan yang hanya bisa dicapai ketika kita melalui sebuah konflik kayak gitu. Jadi gue merasakan memang energinya buat Sagittarius ya, terutama untuk karir dan studinya, banyak sekali self development,
banyak sekali kesempatan untuk kalian mengembangkan diri gitu. Dan yang kayak tadi gue bilang, buat gue pribadi, belajar itu nggak pernah sia-sia, ilmu itu nggak pernah sia-sia. Jadi manfaatin banget untuk mengambil semua pembelajaran yang terjadi di bulan Oktober ini, yang gue benar-benar lihat bahwa kedepannya, di masa depan, ini adalah ilmu-ilmu, skill, pengetahuan yang akan sangat membantu entah itu di studi kalian maupun di karir kalian gitu. Kita akan lanjut ke percintaannya Sagittarius gimana sih di bulan Oktober ini. Kartu pertama kalian dapat Judgment, kartu kedua kalian dapat The Star, dan terakhir ada Hangman. Oke, untuk percintaannya Sagittarius, gue ngeliatnya kalian dapat kartunya Major Arcana semua di sini. Major Arcana itu biasanya menunjukkan bahwa ada suatu hal yang emang major yang terjadi dalam hidup kalian. Ada suatu hal yang memang besar dan signifikan yang terjadi dalam hidup kalian. Nah, in this case, di percintaannya kalian. Oke, jadi memang yang gue lihat di sini adalah kelihatannya kalian dari percintaannya ya ada sebuah kesempatan bagus, ada sebuah harapan yang nggak kosong gitu ya, harapan yang memang nyata gitu di kehidupan percintaan kalian. Cuman memang di sini ada istilahnya tuh gini, yang gue lihat dari kartu ya, bolanya tuh ada di kalian. Jadi outcome dari kisah cinta kalian ini, outcome dari love life kalian ini benar-benar tergantung dari pilihan mana yang mau kalian ambil. Chance suksesnya gede nggak? Gede banget yang gue lihat di sini. Kalau misalnya mungkin kalian sebagai Sagittarius lagi dekat sama orang, lagi PDKT, lagi kayak kayaknya gue bisa jadian gak ya sama orang ini gitu. Ini chance berhasilnya gede ya sih, gede banget. Cuman sekarang memang posisinya bolanya ada di lo. Jadi it's your choice. Apa yang mau lo lakukan? Kayak what are you going to do about it? Lo mau ngapain nih sekarang? Apa keputusan yang mau lo ambil? Karena di sini emang yang gue lihat, lo pada posisi dimana kemungkinan besar lo kayaknya punya perasaan yang gede sama orang ini. Mungkin lo mau ya arahnya positif lah ya sama si this special someone dalam hidup lo. Cuman kalau lo mau sama si lo mau sama si A, kalau lo mau sama si A, lo harus nge-let go something dalam hidup lo, entah itu masa lalu lo, entah itu orang lain, mungkin cem-ceman lo yang lain, kayak gitu. Jadi memang ada suatu hal yang harus lo lepasin, trade off, karena ya namanya juga hidup, lo nggak bisa dapetin semua yang lo mau, ya nggak sih? Pasti ketika kita mau mendapatkan suatu hal, ada hal yang kita harus rela untuk lepaskan. Kayak ibaratnya lo beli baju aja, lo bisa beli baju terus, tapi eventually lemari lo akan penuh. Jadi lo punya pilihan, lagi-lagi lo punya pilihan. Lo mau sumbangin sebagian baju lo kah? Lo mau jual sebagian baju lama lo kah? Atau lo mau beli lemari baru? Atau lo jangan beli baju baru lagi selama-lamanya sampai baju-baju lo yang ada itu rusak semua. Itu kan baik lagi, itu masalah pilihan. Nah, kan memang sekarang pada posisi dihadapkan oleh pilihan-pilihan. Dan ini benar-benar purely keputusan lo. Di other party nih, si pihak satunya lagi itu benar-benar nungguin keputusan lo. Kalau misalnya lo nggak mau memutuskan, kayak kayaknya mau gue gantungin aja ya nggak menutup kemungkinan yang tadinya, tadi kan gue bilang chance berhasilnya gede banget, nggak menutup kemungkinan chance berhasil yang gede banget ini jadi 0 karena lo nggak mau menentukan pilihan. Jadi gitu, itu yang perlu lo ingat sih dari segi love life-nya lah ya, kayak you can have everything. Gak ada manusia di dunia ini, gak ada ya satupun tuh gak ada yang bisa mendapatkan semuanya yang mereka mau, nggak ada, termasuk lo juga gitu. Lo nggak bisa dapetin semua yang lo mau, lo nggak bisa kayak sama si A tapi lo sama si B juga, ya nggak gitu caranya gitu. Selalu ada trade off ya. Jadi memang di sini butuh keberanian dari kalian para Sagittariusnya, kayak lo berani memilih atau enggak. Oke, kalau lo berani memilih, ya lo mendapatkan apa yang sepantasnya lo dapatkan. Tapi kalau lo nggak berani memilih, lo akan kehilangan. Itu yang gue lihat dari kartunya
di sini. Ini konteksnya bisa macam-macam ya, bisa untuk kalian yang mau jadian atau kalian yang memutuskan kayaknya gue mau putus aja deh dari hubungan gue yang toxic ini, bisa aja, bisa juga. Jadi kurang lebih kayak gitu energinya untuk percintaan kalian. Dan sekaligus itu tadi menutup reading buat kalian para Sagittarius di bulan Oktober ini. Semoga kalian mendapatkan manfaat dari reading gue, semoga kalian senang nontonin gue. Mohon maaf jika gue ada salah-salah kata. Dan kalau misalnya emang kalian seneng nih nontonin gue dan kalian merasa kayak seru juga nih nonton ini, gue mendapatkan sebuah insight, boleh lah ya like, share, comment, subscribe. Okay, thank you and have a nice day.